Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Pada gambar ada kabel, baterai, dan lampu. Kemudian lingkaran biru berisi gambar atom. Di dalam kabel ada elektron yang mengalir. Slide berikut mengilustrasikan seorang ilmuwan berusaha menghitung jumlah elektron yang melewati kedua anak panah. Banyaknya muatan yang mengalir setiap waktu disebut dengan arus listrik. Besarannya dinamakan kuat arus listrik yang ditulis secara matematis I sama dengan Q per T. Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, I adalah kuat arus listrik, satuannya kolom per sekon atau disebut juga ampere. Kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon. Slide berikut gambar ilmuwan fisika yang bernama Albert Einstein. Apa yang menyebabkan seseorang kesetrum? Nah, materi-materi inilah nantinya yang akan kita bahas dalam listrik dinamis. Berikut kita lihat rangkaian listrik dinamis. Ada baterai, saklar, dan lampu. Baterai berwarna biru, kemudian saklar hijau, kemudian lampu berwarna kuning, nyala lampunya. Berikut kita akan mengetahui syarat apakah yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Kita lihat di gambar. Ini ada dua bejana yang menghubungkan A dan B. Bejana ini berisi air yang ketinggiannya berbeda. Sekarang ada pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana dibuka? Ya, sudah pasti air akan mengalir. Dari mana air mengalir? Air mengalir dari A ke B. Kenapa air mengalir dari A ke B? Karena ketinggian di A lebih besar daripada di B. Jadi air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Kenapa? Karena energi potensial di A lebih besar daripada energi potensial di B. Jadi tinggi di A lebih besar daripada tinggi di B. Akibatnya energi potensial di A lebih besar daripada energi potensial di B. Pertanyaan berikut, apakah air akan mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A akan habis? Tidak. Jawabannya, air akan berhenti mengalir apabila kedua permukaan A dan B sudah sama. Jadi jika tinggi A dan tinggi B sama, maka air berhenti mengalir. Karena potensial di A sama dengan energi potensial di B. Atau EP di A sama dengan EP di B. Dengan kata lain, potensial di A sama dengan potensial di B. Nah, begitu juga dengan arus listrik. Jadi, kalau air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial, maka kita amati bagaimana dengan arus listrik
yang dianalogikan dengan arus air tadi. Sekarang kita amati benda di A. Benda di A dikatakan potensialnya lebih tinggi dibanding benda di B. Sekarang kita amati bagaimana banyaknya muatan positif yang terdapat di benda A. Muatan positif di benda A lebih besar daripada muatan positif di B. Karena muatan positif di A lebih banyak daripada muatan positif di B, maka dikatakan benda A potensialnya lebih tinggi dibanding dengan potensial di B. Jadi potensial adalah banyaknya muatan positif yang terkandung dalam suatu benda. Jadi jika muatan positif pada suatu benda tinggi, maka dikatakan potensialnya lebih tinggi. Nah, jika potensial di A lebih tinggi daripada potensial di B ini dihubungkan dengan konduktor, maka muatan positif di A akan mengalir ke B. Sampai kapan? Sampai muatan positif di A sama banyak dengan muatan positif di B. Dikatakan arus listrik mengalir dari benda A ke benda B. Jadi kalau ditanya, dari mana arus listrik mengalir? Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sekarang kalau elektronnya tentu akan mengalir dari yang lebih banyak ke yang lebih sedikit. Kita amati benda di B, muatan positifnya 4, maka dikatakan elektronnya lebih banyak dibanding dengan muatan yang di A yang memiliki kelebihan muatan positif. Maka arus elektron akan mengalir dari B ke A. Jadi arus elektron mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Jadi, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi kesimpulannya, syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Ya, arus listrik dapat mengalir dalam satu rangkaian apabila terdapat perbedaan potensial. Berikut menentukan arus listrik dan arus elektron. Jadi jika saklar kita hubungkan, maka lampu akan menyala. Maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke saklar, kemudian ke lampu dan kembali ke kutub negatif baterai. Jika dibuat dalam bentuk skema, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar skema dari saklar, kemudian tanda silang adalah lampu, tanda plus adalah kutub positif baterai dan negatif baterai. Maka arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti dari muatan positif ke kabel ke lampu dan kembali ke muatan negatif. Sedangkan arah elektron kebalikannya, dari
kutub negatif ke kabel ke lampu ke kutub positif kembali, dan seterusnya. Jadi dikatakan arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, berikut kita menentukan syarat arus listrik yang dapat mengalir. Yang kedua, sekarang kita amati gambar di sebelah kiri adalah baterai yang dihubungkan dengan saklar, kemudian dihubungkan dengan lampu, dan kembali ke baterai. Saklar dalam keadaan terbuka. Maka rangkaian ini kita sebut dengan rangkaian terbuka. Pada saat rangkaian terbuka, maka lampu tidak menyala. Berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian kalau kita amati gambar berikutnya, saklar dalam keadaan tertutup yang disebut dengan rangkaian tertutup, maka lampu akan menyala, ditandai dengan berwarna kuning. Jadi arus listrik akan mengalir pada rangkaian tertutup. Jika kita jelaskan dalam bentuk rangkaian, maka yang di bagian bawah ini adalah simbol baterai, kemudian ini adalah saklar, tanda silang adalah lampu, kemudian ini adalah kabel. Maka rangkaian seperti ini lampu tidak menyala karena tidak ada arus listrik dan disebut dengan rangkaian terbuka. Kemudian yang di sebelah kanan ini simbol baterai, kemudian saklar, kemudian lampu dan kabel. Saklar dalam keadaan tertutup, maka lampu menyala. Jadi mengapa lampu bisa menyala? Karena rangkaian tertutup. Nah, berarti arus listrik dapat mengalir apabila dalam rangkaian tertutup. Jadi jika ada pertanyaan dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir, maka jawabannya adalah rangkaian tertutup. Demikian saja pembahasan kita tentang listrik dinamis, yaitu syarat-syarat terjadinya arus listrik. Dapat kita simpulkan bahwa arus listrik dapat terjadi apabila satu, ada perbedaan potensial, yang kedua ada rangkaian tertutup, dan yang ketiga adalah terdapat penghubung atau penghantar atau konduktor.